Kita semua pasti memiliki orang tua, baik yang masih dapat kita kecup tangannya maupun yang sudah tiada. Telah jelas bahwa kedua orang tua sangat berjasa kepada kita. Betapa banyak pengorbanan yang mereka lakukan untuk kita. Sejak kita masih kecil hingga sekarang ini, mereka mengorbankan jiwa, raga, harta, waktu dan lainnya demi kita. Sudah sepatutnya kita menempatkan mereka pada kedudukan yang semestinya, yakni menghormati dan menyayanginya. Islam telah mengatur segala hal dalam kehidupan pemeluknya, termasuk menjunjung hak-hak kedua orang tua kita dan mengajarkan untuk berbuat baik kepada keduanya. Kedua orang tua kita telah mendidik dan membesarkan kita dengan susah payah. Tak sedikit keringat yang mencucur, tak terhitung waktu yang telah terkuras, baik di waktu siang maupun di keheningan malam. Tak sedikit perih yang harus ditahannya demi kebahagiaan anak-anaknya. Terkadang mereka harus menahan lapar asalkan anak-anaknya kenyang. Mereka selalu mendahulukan kepentingan anak-anaknya di atas kebutuhannya sendiri. Betapa mulianya perilaku orang tua terhadap anak-anaknya. Sungguh tidak berlebihan kalau Rasulullah SAW menegaskan bahwa ridha Allah terletak pada ridha orang tua, murka Allah terletak pada murka orang tua. Namun demikian, seringkali kita saksikan melalui media betapa sadisnya seorang anak tega menyiksa kedua orang tuanya, kejamnya seorang anak membunuh orang tuanya, dan masih banyak lagi cerita memilukan antara anak dan orang tua yang berujung orang tua menjadi korban. Kebaikan orang tua seakan sirna ditelan egoisme seorang anak, hanya sekedar keinginannya tidak terpenuhi. Lalu, apa yang semestinya kita lakukan sebagai anak? Semoga kita bisa menjadi anak yang dapat menghormati orang tua dan berbakti kepada keduanya, sehingga orang tua bangga atas kebaikan anak-anaknya. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Lain menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Al-Quran juga menegaskan kepada umat Islam untuk menghormati kedua orang tuanya. Sebagai muslim yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita, baik ibu maupun ayah. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu bapa. Taat dan bakti kepada kedua orang tua adalah sikap dan perbuatan yang terpuji. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia untuk menghormati orang tua. Berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua di dalam Islam disebut dengan istilah birrul walidain. Birrul walidain terdiri dari dua kata, yaitu birrun dan al-walidain. Birrun artinya kebajikan dan al-walidain artinya kedua orang tua atau ibu bapa. Birrul walidain adalah segala bentuk ucapan dan perbuatan yang mengandung kebajikan terhadap kedua orang tua. Imam Nawawi menjelaskan arti birrul walidain yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang menggembirakan mereka, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya sekedar berbuat ihsan, tapi birrul walidain memiliki arti bakti. Bakti mengandung arti tunduk, hormat, dan segala perbuatan yang menyatakan kesetiaan. Bakti anak kepada orang tua bukanlah merupakan balasan yang setara jika dibandingkan dengan kebaikan yang telah diberikan orang tua. Namun setidaknya berbakti sudah dapat menggolongkan pelakunya sebagai orang yang bersyukur. Hal ini mengingatkan kita betapa tingginya kedudukan kedua orang tua dalam ajaran Islam dan juga mengingatkan betapa besarnya jasa kedua orang tua terhadap anaknya. Berbakti kepada orang tua mempunyai kedudukan yang istimewa dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menempatkan orang tua pada posisi yang sangat istimewa, sehingga berbuat baik kepada keduanya juga menempati posisi yang sangat mulia. Sebaliknya, durhaka kepada keduanya menempati posisi yang sangat hina karena jasanya yang sangat besar dalam proses reproduksi dan generasi umat manusia. Anak yang berbakti kepada orang tua, doanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang anak akan melakukan atau menginginkan sesuatu, misalnya mencari ilmu, mencari pekerjaan dan lain-lain, yang
paling penting adalah meminta restu kedua orang tuanya. Secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan betapa besar jasa dan perjuangan seorang ibu dalam mengandung, menyusui, merawat, dan mendidik anaknya. Kemudian bapak sekalipun tidak ikut mengandung, tetapi dia berperan besar dalam mencari nafkah, membimbing, melindungi, membesarkan, dan mendidik anaknya hingga mampu berdiri bahkan sampai waktu yang sangat tidak terbatas. Di antara hubungan anak dan orang tua, bukan hanya orang tua yang memiliki kewajiban kepada anak, tetapi juga sebaliknya. Seorang anak memiliki kewajiban atas orang tuanya. Kewajiban tersebut terangkum dalam birrul walidain, atau berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain tidak terhenti meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia, maka wajib untuk selalu mendoakan keduanya. Adapun bentuk-bentuk bakti kepada orang tua yang masih hidup antara lain sebagai berikut. 1. Menaati perintah orang tua. Setiap anak memiliki kewajiban untuk mematuhi dan menaati semua perintah orang tua yang tidak bertentangan dengan akidah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan dalam Quran surat Luqman ayat 15. 2. Rendah hati dan menyayangi orang tua. Sikap rendah hati dapat ditunjukkan dengan sopan santun dan lemah lembut dalam berbicara dan tidak membantah orang tua. 3. Menerima orang tua dalam keadaan apapun dan tetap menjaga nama baik keduanya. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, begitu juga orang tua. Sebagai manusia, orang tua pasti pernah melakukan hilaf. Tetapi yakinlah bahwa tidak ada orang tua yang tega menyakiti anaknya. Sama seperti halnya orang tua menerima keadaan anak yang masih belum mampu berbuat apa-apa. Seorang anak juga harus mampu menerima bagaimanapun kondisi orang tuanya. 4. Mendoakan orang tua agar diberi rahmat dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menjaga dan merawat mereka ketika mereka sakit, tua, dan pikun. Setelah orang tua meninggal dunia, berbakti kepada orang tua dapat dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut. 1. Mengurus jenazahnya dengan sebaik-baiknya. 2. Melunasi semua hutangnya. 3. Melaksanakan wasiatnya. 4. Membagi warisannya sesuai dengan ketentuan syarat. 5. Meneruskan silaturahim yang dibinanya sewaktu hidup. 6. Memuliakan sahabat-sahabatnya. 7. Mendoakannya. Hikmah dan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Perintah untuk hormat dan patuh kepada orang tua merupakan perintah langsung yang tercantum di dalam Al-Quran. Hormat dan patuh kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Karena hormat dan patuh kepada orang tua memiliki keutamaan, antaranya sebagai berikut. 1. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling utama. Apabila kedua orang tua ridha atas apa yang kita perbuat, Allah pun ridha dan memberikan pahala. 2. Berbakti kepada orang tua menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh. 3. Berbakti kepada kedua orang tua akan meluaskan rezeki dan memanjangkan umur, karena berbakti kepada orang tua termasuk amal soleh dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan perantara seorang masuk ke surga. 5. Penghapus dosa besar.